Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Mulejin dari Prodi D3 Kebidanan STIKES Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum pendidikan kesehatan ASI eksklusif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Ya Bu. Ibu, selamat siang. Siang Ibu. Perkenalkan, saya dengan Bidan Nafira. Saya yang bertugas untuk hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Baik, ini dengan Ibu Wilda. Baik Ibu Wilda, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, saya itu baru saja melahirkan. Nah, di payudara itu keluar cairan itu apa ya Bu? Oke, Ibu datang dengan keluhan ingin menanyakan tentang air atau cairan yang keluar dari payudara Ibu ya? Iya Bu. Oke Ibu, baik. Baik Bu, sebelum saya menjelaskan, apakah Ibu sudah pernah mendengar ASI eksklusif? Belum Ibu. Oke, belum ya Ibu. Saya akan menjelaskan apa itu ASI eksklusif, pengertiannya, komposisinya, dan apa saja yang terkandung di dalam ASI eksklusif ya Bu. Baik Ibu. Baik, untuk Bu, saya akan menjelaskan pengertian ASI eksklusif ya Bu. Baik Bu. Pemberian ASI eksklusif itu dari bayi berumur 0 bulan sampai 6 bulan ya. Dan pemberian ASI tidak dicampur apa-apa seperti susu formula, air teh, dan juga makanan tambahan seperti nasi atau susu. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat ASI eksklusif ya Bu. Jadi ASI ini manfaatnya banyak Bu. Yang pertama, sebagai nutrisi terlengkap ASI. Terus meningkatkan daya tubuh si bayi ya Bu. Praktis, jadi praktisnya bisa dibawa kemana saja tanpa ibu membawa alat apa-apa ya Bu. Iya, Terus Bu. dapat meningkatkan kecerdasan otak anak ya Bu. Dan terakhir, murah tanpa membeli. Jadi ibu tidak perlu memikirkan untuk membeli ASI gitu ya Bu. Iya Bu. Dan juga ASI ini dapat meningkatkan kekebalan dalam tubuh si bayi ya Bu, seperti melawan bakteri, terus juga dapat mematikan bakteri jahat yang ada di dalam tubuh si dede bayi ya Bu. Dan juga di dalam komposisi ASI itu ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada karnitin, ada vitamin, dan juga mineral. Jadi ibu tidak perlu untuk memberikan si dede bayi ini makanan atau susu yang lain ya Bu, karena sudah mengandung semuanya di dalam ASI ya Bu. Iya Bu. Dan ibu untuk cara memperbanyak produksi ASI ya Bu, ibu harus mengeluarkan ASI terus. Bisa ibu menyusui si bayi atau bisa ibu memompanya, tapi lebih baik untuk ibu menyusui langsung kepada bayi ya. Terus ibu harus merubah mindset pemikiran si ibu. Misalnya kalau ibu merasa air susunya yang keluar tuh sedikit, ibu nggak boleh langsung down gitu, nggak boleh ya Bu. Ibu tetap harus menyusui si bayi supaya pengeluaran ASI itu banyak ya Bu. Baik Bu. Terus ibu juga harus mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang banyak gizi seperti sayur hijau, kacang-kacangan, biji-bijian ya Bu. Iya Bu. Untuk cara memeras ASI ya Bu, atau dengan tangan atau bisa dengan alat. Banyak kok Bu, ada juga alat, ada juga memakai tangannya. Ibu, cara memeras ASI dengan tangan ya Bu. Ibu pertama harus membersihkan tangan dulu, cuci tangan dulu. Terus ibu bisa memijat payudara ibu agar ASInya bisa keluar. Terus tekan perlahan-lahan payudaranya. Terus siapkan cangkirnya didekatkan di payudara agar air susunya bisa masuk ke dalam cangkir ya Bu. Baik Bu. Terus memerah ASI dengan pompa elektrik. Ibu bisa memompa ASI dengan pompa elektrik ya Bu. Yang pertama ibu harus memilih pompa yang sederhana ya Bu, yang tidak banyak neko-nekonya ya Bu. Jadi sederhana tapi praktis gitu Bu. Baik Bu. Terus ibu harus
pompanya harus disterilkan ya, supaya tidak terjadi bakteri atau bakteri yang terdapat di dalam pompa itu ya Bu. Baik Bu. Terus penyimpanannya Bu, Ibu misalnya kalau asinya ditaruh di dalam kulkas ya Bu, kulkasnya minimal harus 25 derajat Celcius ya Bu. Ya. Terus Ibu misalnya kalau mau mengeluarkannya dari dalam freezer, Ibu harus menaruhnya dulu di air yang dingin ya Bu. Iya Bu. Ditaruh dulu di air yang dingin yang mengalir ya Bu. Terus ASI itu bisa bertahan selama 3 bulan sampai 6 bulan ya Bu. Baik Bu. Ibu, cara pemberian ASI-nya ya Bu terhadap si dede bayi, Ibu pertama-tama harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu, sebelum memegang si dede bayi dan menyusui ya Bu. Terus dede bayinya dipangku ya Bu, dipangku. Terus Ibu, tubuhnya si dede bayi ini diangkat sedikit seperti ini ya Bu. Iya Bu. Kan si dede bayinya di sebelah sini ya. Iya. Nah, nanti payudara Ibu keluarkan ya Bu. Ya. Terus misalnya kalau mau menyusui si dede bayi ini, si puting sama areolanya harus masuk ke dalam mulut si dede bayi ya Bu, agar puting Ibu tidak lecet. Baik Ibu. Ya Bu. Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memompa ASI bagi ibu yang bekerja. Misalnya kalau ibu bekerja 8 jam atau 14 jam, ibu bisa melakukan ini sebelum ibu bekerja ya Bu. Baik Bu. Yang pertama, sebelum ibu berangkat kerja, ibu harus memompa ASI dulu ya Bu. Memompa ASI itu agar air susu ibu tetap banyak ya Bu, agar bisa menyusui si dede bayi. Terus ibu juga harus setelah di pompa asinya dimasukkan di dalam freezer ya Bu, agar tidak basi asinya ya Bu. Baik Bu. Terus ibu harus memperhatikan asupan makan ibu dan juga cairan ibu ya Bu, karena itu juga mengganggu air susu ibu ya Bu. Baik Baik Bu. Bu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu. Baik, ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Baik, jika ibu sudah mengerti, apakah saya boleh bertanya Bu? Boleh. Tadi untuk pengertian ASI eksklusifnya bagaimana Bu? Untuk ASI eksklusif yaitu pemberian ASI dari 0 sampai 6 bulan tanpa ada tambahan makanan atau super lainnya. Baik, untuk manfaat ASI bagaimana Bu? Manfaatnya meningkatkan kekebalan tubuh, praktis, meningkatkan kecerdasan otak anak, dan mudah tanpa membelinya. Baik, ibu sudah paham ya? Paham Bu? Baik, baik Bu, mungkin itu saja untuk pertemuan untuk hari ini. Misalnya kedepannya lagi, kalau ada keluhan lagi, ibu bisa datang untuk menemui saya ya Bu. Baik Bu. Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama. Mungkin itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.